Selamat pagi saudara-saudari semua. Di pagi hari ini saya terlebih dahulu akan membagikan sebab Pastor Joshua akan segera datang dan dia menyuruh saya untuk membawakan terlebih dahulu dan saya membagikan terlebih dahulu. Kemarin kita lihat di pasal ketiga dan hari ini pasal keempat. Pasal ketiga mengatakan ketidakadilan dalam masyarakat dan mengatakan para pejabat atau para pemerintah dalam mengadili mereka tidak melakukan keadilan, dan banyak kelompok yang menekan penduduk mereka demi keuntungan sendiri, sehingga kerajaan selatan penduduknya yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Di pasal ketiga tidak mengatakan bagaimana tanggapan Allah tentang ketidakadilan ini. Pasal ketiga yang di akhir dikatakan, Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bukit suci akan menjadi bukit yang berhutan. Ini nubuatan penghakiman terhadap ketidakadilan dan dosa, bahwa kamu akan dibawa ke pembuangan, negaramu akan runtuh. Dan di pasal keempat Mika kembali bernubuat, tapi pandangan bukan hanya pada kerajaan selatan, tetapi perkara bangsa-bangsa. Kita lihat dari ayat 1 sampai dengan 5. Ini tidak lagi menyatakan tentang satu suku atau satu negara. Di sini dikatakan bangsa-bangsa dan suku-suku. Dan sini saya merenungkan mengapa kerajaan selatan, raja hendak di situ mengatakan hal-hal di bangsa-bangsa. Poin keempat, poin utama di 1 dan kedua. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub." Saya sangat terjamah oleh ayat 1 dan 2. Terlihat yang ketidakadilan di dunia ini, pertumpahan darah, mengundang kita untuk mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Mengapa naik ke gunung ini? Sebab di ayat pertama dikatakan bahwa gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Mengatakan tentang gunung Allah akan mengatasi bahkan melebihi gunung-gunung sedunia. Pada saat kita kembali dan naik ke gunung Allah, maka dunia ini akan berbeda. Jadi di sini Allah tidak sampai mengubah dunia, tetapi Allah di sini terlebih dahulu menarik orang-orang untuk naik ke atas gunungnya. Pada saat bangsa-bangsa berduyun-duyun naik ke atas gunungnya, kembali kepada Allah, maka dunia ini akan timbul
keadaan yang seperti apa. Keadaan ini akan mendorong di seluruh dunia. Pertama, Allah akan mengajarkan pengajaran kepada kita sehingga kita berjalan dalam jalannya. Ini yang pertama. Allah akan memberitakan firman kebenarannya dan kita menurut kebenarannya untuk bertindak. Seperti dikatakan, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menuju, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dari firman Tuhan dari Yerusalem. Allah akan melakukan keadilan, tapi keadilan itu bukan menurut keputusan manusia untuk menentukan keadilan, tetapi keadilan yang didirikan Allah, bukan hukum yang dianggap adil oleh dunia, tetapi keadilan surgawi. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa. Pada saat dia menjadi hal ini penuh dengan keadilan, seperti ada di ayat ketiga dikatakan bahwa bangsa-bangsa di dunia ini tidak lagi akan berperang. Dikatakan di sini mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas, agar mereka tidak lagi belajar sebagai prajurit. Bahkan dikatakan bahwa mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon ara dengan yang tidak ada yang mengejutkan. Di dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan, bahkan rohani mereka itu aman, tentram. Bagaimana Allah menghadapi peperangan yang tidak adil ini? Dimulai dari setiap orang naik ke gunung Allah. Pada saat kita bersedia untuk kembali kepada Tuhan, pada saat kita integrasi dengan Allah, maka keadilan Allah akan mengatasi, secara alami akan terjadi. Dan sangat pasti keadilan Allah akan timbul dari gereja. Dan Mika nubuatnya menanggapi kebaktian kita, nubuat imamat yang rajani. Musa naik ke atas gunung Tuhan, seperti Keluaran pasal 3, 4, dan 5. Keadilan Allah, kerajaan Allah dimulai dari perorangan dan sampai kepada satu suku, dan ia sebagai imamat rajani membawa seluruh suku kembali kepada Allah. Ini tanggapan dan keadilan sangat berbeda dengan manusia. Sebagai orang yang membaca sejarah, pada saat bangsa-bangsa merasa tidak adil, mereka ingin menumpaskan sumber dari kejahatan. Kalau penguasa bumi jahat, maka akan membunuh. Kalau seorang panglima mereka korupsi, timbul mares. Pemerintahan bermasalah, mereka berusaha untuk menggulingkannya. Dulu saya belajar sejarah banyak tentang penjajahan atau revolusi. Pada saat pemerintahan yang baru terdiri, maka akan buat tingkatan pendirian dan juga sistem yang baru. Awalnya memang menginginkan untuk membawa pemerintahan yang baik, tetapi perlahan mereka akan merosot, maka timbullah siklus akan terjadi kembali. Dan di sini Mika memberitahukan kepada kita, bukan karena pemerintahan bermasalah, tetapi kita secara pribadi, kita orang-orang, adakah kita naik ke gunung Allah? Pada saat kita naik ke gunung Allah, kamu adakan perubahan, dan juga keluargamu pun akan mengalami perubahan. Pada saat seluruh masyarakat berbuat demikian, maka seluruh masyarakat akan
menghadapi perubahan yang besar, dan pembagian saya sampai di sini, khotbah saya dan seterusnya akan disampaikan oleh Pastor Joshua. Terima kasih tim. Ingin datang bersama membagikan renungan bagi dengan kalian. Saya baru pulang dari Jepang, sangat lelah. Kemarin juga ada kecelakaan kecil, tangan ada cedera. Saya pikir saya tidak bisa datang renungan pagi hari ini, tetapi pagi ini bangun, saya merasa juga cukup kuat untuk datang renungan pagi, hanya cedera tangan sedikit. Jadi saya menyuruh tim untuk terlebih dahulu mengambil bagian 10 menit. Kemudian di dalam kitab Mika, saya ingin berbagi dengan kalian, sebab Allah terhadap kebenaran dalam Alkitab memberikan pewahyuannya. Terlebih lagi bagi saya memperlihatkan apa itu pohon kehidupan. Saya merasa misi pohon kehidupan Allah percayakan kepada saya seperti Allah mempercayakan Injil kemuliaan kepada Rasul Paulus untuk diberitakan di bangsa-bangsa. Saya berkata demikian bukan semenjak saya punya perasaan demikian, tetapi 24-25 tahun yang lalu telah memberi petunjuk apa itu pohon kehidupan. Injil, Allah mengikat perjanjian dengan kita dan menebus kita, bukan menyuruh kita hanya diselamatkan dan cuma hanya berhenti di situ menanti untuk masuk surga. Beberapa tahun ini saya terus berkata demikian, tetapi sesungguhnya Allah ingin kita menjadi pohon kehidupan. Allah menyelamatkan kita agar kita menjadi pohon kehidupan di dalam yang kekal adalah centerpiece, adalah yang ditanam oleh Allah agar Allah dimuliakan. Dia di antara bangsa, di antara segala yang ada, Dia yang paling mulia dan Dia yang maha tinggi. Di dalam Kristus, keselamatan agar kita terus menuju pada keselamatan kehidupan ini, sehingga kita tahu pohon kehidupan yaitu kerajaan imam. Bukan hanya kita, tapi keturunan kita juga adalah kerajaan Allah, imam Allah. Dan banyak para kaum Kristen, mereka percaya dan diselamatkan. Sesungguhnya ini tujuan Allah yang abadi dalam hidup mereka untuk menjadi kerajaan imam. Tapi banyak orang yang tidak tahu, termasuk saya. Di tahun 2000 saya pun belum tahu. Saya merasa gereja punya kekuasaan. Dan sobat gereja tradisional, mereka tidak mengatakan tentang Roh Kudus, sehingga kita terus diinjak-injak dan diserang oleh setan. Sehingga saya membagikan di Yesaya 61, saya mulai tahu bahwa kita punya Roh Allah, kita juga punya kuasa nabi. Lewat pengembalaan itu sangat penting. Kekuasaan utama tujuan untuk pengembalaan, tetapi tujuan pengembalaan untuk apa? Bukan hanya untuk perkembangan gereja semakin kuat, semakin besar, bukan demikian, tetapi
tujuan pengembalaan, yaitu agar semua orang menjadi pohon kehidupan, menjadi kerajaan imam, agar nama Allah diagungkan. Baik siapapun, baik di gereja atau di pemasaran, dalam masyarakat atau di dalam rumah, setiap orang yang percaya Tuhan, mereka adalah Allah yang disiapkan untuk menjadi imam Allah, yaitu pohon kehidupan. Ini kebenaran yang dipercayakan Allah kepada saya. Pada saat saya membaca Alkitab, saya merasa sangat berbeda. Struktur pemikiran sangat berbeda. Dan saya masuk dalam pohon kehidupan, dalam awalnya satu perubahan gereja diselamatkan, tapi ini mengadakan dalam perubahan. Rupanya pohon kehidupan adalah tujuan utama dari Allah, dan sejak itu saya terus membuka pewahyuan bagi saya. Dari penginjilan sampai pohon kehidupan, saya setiap membaca Alkitab, saya melihat tentang pohon kehidupan dari seperti kunci untuk melihat wahyu. Apalagi waktu membaca kitab Keluaran, saya sangat merasakan sangat dalam, dan juga kitab Efesus, kitab Roma, saya pun membaca pun dapat perasaan yang sangat dalam. Apalagi membaca kitab Wahyu dan juga kitab Matius pun saya merasakan sangat dalam pewahyuan yang saya terima. Jadi kalian sangat diberkati. Allah lewat saya yang dipercayakan untuk berbagi kepada kalian. Setelah mendengar cukup sampai di situ, bukan, tetapi kita setiap orang harus menjadi imamat yang rajani. Ini adalah kehendak Allah yang abadi. Saya sangat bersyukur. Siapakah saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya dari debu, tetapi dari lumpur, tetapi Allah memilih saya, meninggikan saya, menyelamatkan saya, dan menuntun saya, sehingga seperti orang yang tidak tahu apa-apa demikian mengikuti Dia, dan Ia download untuk saya, bahkan memberikan saya para penilik majelis gereja yang mengikuti saya, staf gereja juga. Dan kemudian juga Allah memberikan membawa saudara-saudari, membawa kepada saya untuk bersama menerima. Saya tahu ini bukan karena kemampuan saya, tetapi karena firman Allah, pekerjaan Roh Kudus yang membuka hal yang baru. Setiap saya membaca Alkitab, saya menerima mana yang baru. Saya bersyukur kepada Allah. Ditambah lagi dalam 2-3 tahun ini, terlebih lagi 2 tahun belakangan ini, dulu saya menolak, atau boleh dikatakan menghakimi Alkitab dalam melihat perjanjian lama, dan saya tahu bahwa Alkitab menjadi kitab itu pekerjaan Roh Kudus. Saya merasa dalam hakim terhadap Alkitab, terhadap firman Allah, saya sesungguhnya demikian menolak kuasa dalam Alkitab, dalam kuasa Roh Kudus. Tetapi di dalam Alkitab ini, dia bukan jatuh dari surga atau dibuka dari mimpi kemudian ditulis, bukan, tetapi dia dari sejarah, selangkah demi selangkah diberikan petunjuk dan pengertian. Dan saya sendiri sangat merasakan sebab pewahyuan Allah terhadap
20-an tahun ini selangkah demi selangkah ditambah, dan Allah mengajar saya dan saya bisa menerima dalam cara pemandangan saya terhadap penghakiman Alkitab. Cara demikian saya berteguh dalam penulis oleh karena curahan Roh Kudus, sehingga dibuat menjadi kitab. Seperti kitab Mika mempunyai 4 pasal, ayat 1 sampai 3, seluruhnya ditulis oleh Mika di masa itu. Zaman waktu dia menulis mungkin di zaman Yotam, Raja Hizkia, di antara Yotam, Ahaz, dan Hizkia, sebelum kerajaan utara Samaria belum diruntuhkan di masa itu. Mulai dia telah melayani. Bahkan dia penatua di antara orang Israel di Yehuda. Dia ikut serta banyak hal. Dan zaman ia melayani mungkin sampai di zaman Hizkia. Bahkan dia melihat kerajaan Asyur menyerang Yehuda. Dia mengalami semuanya itu. Dan dia di situ bertanya kepada Allah mengapa, dan Allah berfirman kepadanya, oleh karena dari Samaria kerajaan utara masuk sampai kerajaan selatan Yehuda menghadapi penghakiman. Penghakiman ini alasannya oleh karena Samaria, Israel utara, dan kerajaan selatan mereka tidak melakukan keadilan. Mereka merampas akan para janda, orang-orang miskin. Mereka melakukan ketidakadilan lagi, ditambah lagi dosa oleh kerajaan utara dan selatan dipenuhi oleh di kotanya, di bangsanya. Allah melakukan mereka untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan keadilan sebagai untuk mengadili dari para pemimpin tua-tua. Seharusnya semua orang melakukan keadilan, melakukan mengadili tetap penghakiman, tapi mereka tidak melakukan keadilan. Bahkan mereka menyembah berhala, meninggalkan Allah. Jadi Allah terus, Nabi menegur mereka, memberitahukan mereka penghakiman telah datang, seperti dikatakan di depan 1 sampai dengan pasal 3. Pada masa itu Mika menyatakan semuanya itu dan telah menulis, dan di pasal 1 sampai 3 Mika tulis sendiri. Tetapi dia juga mengatakan sangat banyak waktu menulis tentang penghakiman ini. Di pasal 1 sampai 3 tidak dilihat ada pengharapan dan kebangkitan rohani, hanya teguran demi teguran yang membawa di pasal. Tapi sampai di pasal 4 itu mengatakan tentang pemulihan rohani, dan juga di situ bangsa-bangsa. Saya merasa setelah menjadi kitab dalam prosesnya ini, pasal 3 sebelumnya itu yang asli di situ, dan juga telah banyak ia sampaikan. Dan sekarang pada waktu ini saat yang bagaimana di pasal keempat ayat pertama dimulai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Kita lihat di ayat ke-9. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Di sini dikatakan hari yang terakhir, dan sekarang itu kapan? Yaitu menyatakan penghakiman di 3 pasal sebelumnya ini.
Di sini Mika selesai menyampaikan dan juga mengatakan tentang hari yang akan datang. Dan sampai kapan ini sekarang? Kapan hari-hari yang terakhir? Di ayat ke-9, sekarang, yaitu saatnya Yehuda, kerajaan mereka diruntuhkan. 567 sebelum Masehi, Babel menyerang mereka. Yehuda menghadapi dibawa ke pembuangan dan negara mereka diruntuhkan. Jadi di masa ini kitab Mika dalam 7 pasal ini mengcoveri akan runtuhnya Samaria, kerajaan utara, sampai pada runtuhnya kerajaan selatan Yehuda di masa ini sekitar 200 tahun. Dulu yang ia tulis, kemudian nubuat yang tidak ia katakan menghadapi keruntuhan negara bahkan di bawah pembuangan di dalam sejarah yang paling titik terendah di waktu itu. Juru tulis orang Lewi, apa yang dia katakan ditulis kembali, menjadikan pasal 4 sampai ke 7 ini. Dan ditambah dengan 3 pasal yang ditulis oleh Mika menjadi satu kitab. Kitab ini selesai setelah masa negara diruntuhkan atau di masa mereka dalam pembuangan, belum balik masih dalam pembuangan, mereka belum kembali dalam masa itu. Pada saat bayi-bayi mereka dibunuh di atas batu, pada saat mereka di Babel, di sungai, menyuruh mereka untuk menyanyikan lagu-lagu. Mereka berkata lebih baik mereka melupakan segala akan yang penderitaan mereka. Di saat inilah Mika menulis kitab ini. Di hari yang akhir, pada saat kita dalam titik terendah, Allah tetap lewat nubuat, Allah tetap berbicara kepada rakyat yang dibawa di pembuangan lewat kitab Mika ini, melihat nabi-nabi yang terdahulu seperti Nabi Yesaya yang ia sampaikan. Nabi Yesaya dengan Nabi Mika itu bersamaan waktu. Nubuat yang disampaikan oleh mereka itu ada kesamaan. Kita lihat kitab Yesaya, apa yang dikatakan oleh kitab Mika. Mereka di situ mengumpulkan sehingga ini menjadi satu Alkitab ini. Pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Sekarang kita akan dibawa, dan sekarang kita di bawah negara kita diruntuhkan, tapi kita percaya akan nubuat Allah dan kehendak Allah di hari yang akhir. Walaupun sekarang kita di dalam pembuangan, tetapi hari yang akan datang Allah akan mendirikan rumah Tuhan yang tegak mengatasi gunung-gunung, yang menjulang tinggi di atas gunung-gunung. Gunung Allah yang paling tinggi mengatasi segala gunung, tiada yang lebih tinggi dari gunung Allah. Dan di sini
dikatakan apa yang dimaksud, yaitu Yerusalem baru. Disuruh petunjuk Nabi, orang Israel di dalam nubuatan Nabi, mereka melihat setelah menghadapi bangsa-bangsa, ada Yerusalem baru, ada langit baru, bumi yang baru. Yerusalem akan kembali dibangun. Pada waktu itu tidak ditulis, tetapi sekarang waktu mereka menulis kitab ini ada ditulis, hai para rakyat, janganlah kamu kecewa. Dan di sini karena kita di bawah pembuangan, karena kita terlalu banyak dosa dan kita telah meninggalkan Allah. Kita harus bertobat. Ada kehendak Allah. Di hari-hari yang akhir, Gunung Yerusalem akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas segala gunung. Bangsa-bangsa akan berduyun ke sana. Suatu hari kita akan pergi ke sana, bahkan suku bangsa pun akan pergi ke gunung Allah ini. Allah akan mengajarkan kita, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Allah akan mengajar kita supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Di sanalah keluar dari firman Allah, dari Sion, dari Yerusalem. Dan sini saya memberitahukan kepada kalian, setiap tahun kalau di Yerusalem aman, saya akan pergi ke Yerusalem. Ini nubuatan Nabi bahwa bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Yerusalem baru. Ya, saya pergi ke Yerusalem, saya cari Yerusalem baru. Yang saya menghadap kepada Tuhan Allah kita, bukan kekuatan perkara politik. Memang hal yang sangat rumit, tetapi kita harus berjalan dalam jalan rohani, mengatasi sekarang perkara masyarakat, orang antar sesama. Kita percaya kepada firman Allah, pewahyuan dari Roh Kudus. Pada saat melakukan demikian, saya percaya Allah akan memberikan petunjuk lebih dalam, banyak lagi, sebab pengajaran itu akan keluar dari Sion. Yang terakhir, gunung pengajaran, dan juga di situ bukit-bukit yang tinggi Sion akan keluar pengajaran dari dan firman Tuhan dari Yerusalem, bukan alat-alat tempur yang memenuhi Israel, tetapi yang baru. Negara ini, Yerusalem ini akan bagaimana? Ia akan menjadi hakim banyak bangsa, akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa itu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Ayat 1 sampai 4 menyatakan Yerusalem yang bagaimana dia akan menjadi hakim banyak bangsa, menghentikan banyak peperangan, bahkan masing-masing akan duduk dengan tentram di bawah pohon anggurnya dan makan buahnya.
Israel akan damai, bangsa-bangsa akan damai, masing-masing akan damai sejahtera. Damai Yerusalem akan di mana-mana. Ini nubuat dikatakan Allah lewat nabinya. Yerusalem bukan negara untuk menyerang negara yang kuat, tetapi dia negara yang membawa damai, atau boleh dikatakan satu kerajaan. Di sini menyampaikan yang dimaksud kerajaan Allah, kerajaan rohani, dan lebih lagi dikatakan kerajaan imam. Ini satu imam, dia akan menjadi wasit, menjadi hakim bagi negara-negara yang kuat. Dia akan menghakimi banyak bangsa. Inilah imam. Kalau dia berkata diikat, ya diikat. Kalau dilepaskan, ya dilepaskan. Dia mewakili Allah. Dia wakili Allah sebagai perantara. Mereka harus membawa damai, sehingga pedang menjadi mata pajak, membawa damai, tidak lagi belajar untuk berperang. Masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, di bawah pohon aranya, dengan tidak ada lagi yang mengejutkannya. Semuanya aman tentram. Ini kerajaan Allah yang hendak dinyatakan secara rohani. Dan di zaman sekarang, saya percaya Allah ingin melakukan kehendak ini, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Dan bangsa-bangsa yang di bawah pembuangan, mereka berkata, biarlah segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya, dan seterusnya. Bangsa-bangsa mereka menyembah berhala masing-masing demi Allahnya, tetapi kita yang di pembuangan, kita tetap berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Di sini umat yang di pembuangan. Ya Tuhan Allahku, kami taat kepadamu. Walau bagaimanapun Engkau menghukum kami tetap mengikuti Engkau dan percaya kepada Engkau, dan Engkau sebagai Allah kami, dan kami berjalan dalam nama Tuhan. Kami taat kepada Engkau. Masa lalu kami banyak dosa sehingga kami diangkut ke pembuangan. Kami percaya akan kehendak-Mu terhadap negara kami. Sesungguhnya alam akan memberikan kerajaan baru kepada mereka yang disampaikan lewat Mika. Ini kerajaan pohon kehidupan. Sampai di sini saya berbicara harus berhati-hati, sebab kita bukan mengatakan satu perubahan teologi, tetapi kita percaya Israel akan berubah. Firman Allah akan digenapi. Fisiknya Yerusalem akan dihancurkan, akan menjadi hakim, tetapi sekarang bukan, tetapi secara rohani ia yang mengatakan yang akan datang. Ia sampai di sini nubuatan mereka dalam pembuangan, tetapi nubuatan ini akan sampai pada hari akhir zaman. Israel akan berubah, negara yang membawa damai. Terlebih dahulu bangsa-bangsa di dalam kerajaan Allah. Kita berjalan di depan. Kita menampakkan kerajaan Allah yang kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Kita sebagai imam harus membawa damai bagi di bumi ini. Kita harus menghentikan agar perang berhenti dan agar segala perekonomian damai. Kita harus demi nama Tuhan kita. Kita seperti waktu menjadi kitab
yang disampaikan oleh penulis ini, walaupun mereka di pembuangan, tetapi mereka tetap percaya kepada Allah. Dan hari ini kita di dunia, kita melihat Israel berperang kepada bangsa-bangsa, bahkan tidak bersedia untuk berhenti perang. Tetapi saya percaya nubuat Nabi bukan demikian. Ini kenyataan bahwa suatu hari Israel akan menjadi negara yang damai sejahtera. Tetapi hari ini kita sebagai kerajaan Allah, kita sebagai gereja, kita tidak menggantikan Israel, tetapi kita berjalan di depan dalam firman Allah. Kita harus membawa bangsa-bangsa di bumi ini, seluruh bumi kepada Allah. Ini doa saya setiap hari untuk di sini seperti dikatakan oleh Nabi di sini, untuk menghentikan peperangan, membawa damai, tidak ada perang, berjalan dalam demi nama Tuhan. Kita lihat 6-7. Pada hari itu kemudian firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpun mereka yang terpencar-pencar, dan mereka akan kucelakakan. Mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadi pangkal suatu keturunan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Nubuatan Nabi bahwa Israel akan menjadi negara yang kuat, mereka akan kembali dari pembuangan. Waktu mereka diusir, mereka menjadi negara yang lemah, tetapi mereka akan menjadi bangsa yang diusir, akan menjadi suatu bangsa yang kuat. Nubuat ini akan menyatakan yang akan datang, bangsa yang kuat. Kita lihat ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Yaitu yang akan datang pada hari-hari yang terakhir. Yerusalem akan mendapat kekuasaannya kembali. Bagi masa itu di 530 sebelum Masehi, negara mereka telah diruntuhkan, tidak punya kekuasaan, tapi bagi mereka dikatakan mereka akan menjadi kuat, mendapatkan pemerintahan kembali, dan kita pun percaya kekuasaan Yerusalem baru yang akan diraih oleh Yerusalem yang pada masa yang akan datang. Tapi hari ini kita berada di tengah-tengahnya. Kita sebagai imamat yang rajani di ayat 9 dan sampai ayat 13. Karena terbatas, saya hanya melintas saja. Di ayat 9 dikatakan, maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Di sini engkau disergap kesakitan, hai Yerusalem, Yahudi, sekarang engkau menghadapi penyerangan, diserang. Sekarang di 430 sebelumnya Masehi, negara mereka diruntuhkan. Sungguh dikatakan Nabi, negara diruntuhkan, satu yang sangat menyakitkan. Tapi lihatlah, akan harapan ada di depan. Harapan untuk masuk Yerusalem baru, yaitu gunung alam tegak mengatasi gunung-gunung. Sekarang walaupun dalam kelemahan yang diinjak-injak orang ini, satu yang sangat sadis seperti perempuan yang akan melahirkan. Karena dosa Yerusalem, dosa Yahudi, sehingga diruntuhkan Allah. Seperti
di sini sehingga mereka dibinasakan di dalam disergap kesakitan ini merupakan mereka akan dibawa untuk masuk dalam penebusan keselamatan. Di sini melahirkan, ya, mereka akan dilahirkan seperti menjadi negara yang kuat, Yerusalem baru yang dilakukan oleh Allah sendiri, dan saya percaya nubuat Nabi Yerusalem yang akan datang. Tetapi sekarang ini waktu menjadi kitab ini di sini menegur mereka, maka sekarang kita punya harapan. Walaupun kita diserang oleh banyak orang, mengapa? Sebab itu Allah yang mendatangkan mereka agar kita menyerang kita itu, karena itu atas kehendak Allah, sebab dosa-dosa kita berdosa kepada Allah. Tetapi setelah melewati proses melahirkan, maka kita akan menjadi Yerusalem baru. Kita akan menjadi negara yang penuh dengan kekuatan. Ayat 13. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga. Seperti engkau menumbuk hancur banyak bangsa, engkau akan mengkhususkan rampasan bagi Tuhan dan kekayaan bagi Tuhan seluruh bumi. Ayat 11 sampai dengan 13 ini dikatakan setelah melahirkan, kerajaan Allah akan menjadi Yerusalem baru. Yerusalem baru, negara yang penuh dengan kekuatan, yang membawa bangsa-bangsa seluruh bumi, untuk negara yang membawa seluruh bumi itu membawa persembahan bagi Allah. Dan juga setelah kelahiran mengatakan tentang penebusan keselamatan, membawa kekuatan kembali kepada Allah. Saudara semua, ini yang disampaikan pasal keempat. Kemudian pasal kelima mengatakan hubungan Yerusalem dengan bangsa-bangsa. Tapi pasal keempat telah diputuskan di sini kehendak Allah, yaitu damai, bukan perang. Tetapi yang kita hadapi di dunia ini, belum lagi Israel dengan Timur Tengah, kita harus berdoa, harus ada damai Tuhan. Israel sesungguhnya tidak perlu menggunakan pedang, senjata mereka. Di sini yang seperti dikatakan Nabi, peperangan bukan mengandalkan berapa banyak orang senjata perang, tetapi mereka perang karena Tuhan semesta alam. Di sini kita bukan mengandalkan bangsa-bangsa atau Mesir, tetapi seperti kita bukan mengandalkan kereta, kuda. Hari ini kita bukan mengandalkan senjata atau bom nuklir, tetapi yang kita andalkan adalah Tuhan semesta alam. Israel, diberkatilah kamu, persembahkan bagi Tuhan, ikutilah Allah, agar negara kerajaan Kristus datang padamu. Yahudi, Israel, kamu harus menjadi kerajaan Kristus, bukan lagi kerajaan dunia, tetapi kamu harus bangkit menjadi imamat rajani. Sejak dari Tuhan Allah memanggil Yerusalem, memanggil Abraham menanammu, dan saat ini kamu lemah.
kamu dihukum, tapi kamu kembali. Allah akan kembali memberimu kesempatan. Bangunlah menjadi bangsa yang damai, dan kiranya kamu berdamai bagi di seluruh bumi ini. Kiranya segala kebencian permusuhan dengan Pakistan semuanya dilenyapkan. Dan dalam nama Tuhan saya nyatakan pohon kehidupan ditanam di Israel, di Yerusalem baru. Bangunlah, bangkitlah, tampilkanlah. Kiranya Tuhan memberkatimu juga bagi bangsa-bangsa di seluruh bumi, sehingga kita menjadi kerajaan imamat rajani. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita naik ke gunung Tuhan.讓我哋分享佢
向我们神的殿，来吧，来吧，来吧，来吧，让我们登耶和华的山，奔向我们神的殿，来吧，让我们登向，来吧，让我们登耶和华的山，向我们神的殿，来吧，来吧，让我们登耶和华的山，向我們神的。我哋俾大大掌聲，我哋嘅神。Kita beri pujian bagi Allah kita Tuhan, kami berterima kasih Engkau terus memanggil kami, mari naik ke gunung Allah, ke gunung Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Naik ke gunung Tuhan itu sungguh yang sangat indah, bertemu dengan Engkau memberikan, Tuhan saya berterima kasih memberikan remah-Mu yang baru Tuhan. Saya katakan kami mau naik ke gunungnya Tuhan. Di dalam ayat dikatakan pada hari-hari yang terakhir marilah kita naik ke gunung Tuhan. Terhadap gereja kehendak Allah sangatlah penting, sebab seperti dikatakan di kedua bahwa kita, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. So, di sini Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja, sebab gereja-gereja dari gereja dan keluar pengeluaran dan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja. Dan di sini dikatakan supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan kita, seperti dikatakan oleh Pastor Joshua, kita pun bagaimana Tuhan mengajar kita pun menerima, kita mengejar firman Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan, kiranya Engkau ajarkan firman-Mu kepada kami, pengajaran-Mu Tuhan setiap hari, agar firman-Mu Tuhan Engkau ajar kepada kami, dan di hati kami penuh dengan firman-Mu, berjalan dalam jalan-Mu, berjalan dalam jalan-Mu di setiap hari Tuhan. Jalan-Mu ada di dalam, pengajaran-Mu ada di dalam kami Tuhan. Ajarilah kami pengajaran-Mu, firman-Mu Engkau nyatakan di dalam Engkau, dan Engkau percayakan kepada kami setiap orang. Kami setiap orang pun menerima sebagai wakil dari gereja 611 di dalam bait Allah yang menyalakan lampu, mewakili gereja di seluruh dunia, di seluruh bumi, menyalakan lampu Allah di bait sucinya. Tuhan, ajarilah firman-Mu, Kau nyatakan kepada kami, dan Engkau nyatakan di hadapan kami, di dalam hati kami. Pengajaran Tuhan, firman-Mu Tuhan, Engkau tanam di dalam kami, nyatakan di hadapan kami. Di pagi hari ini kami mewakili gereja kami, gereja 611, mewakili gereja di seluruh bumi, yaitu bait suci Allah, gunung suci, bahkan Israel. Kami terkait dengan pokok anggur, kami yang ditanam oleh Engkau, pohon kehidupan. Firman Tuhan ada di dalam kami. Pengajaran, sebab Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Gereja ada pengajaran Allah. Gereja ada firman Allah.
Bukan hanya kami menerima, bahkan kami harus memberitakan keluar. Kami harus memberitakannya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kami menerima dan kami beritakan, dan juga agar gereja-gereja menjadi saluran firman Allah, pengajaran Allah, saluran pengajaran Allah. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja di hadapan Tuhan. Kita menerima kiranya gereja-gereja yang lain juga menerima dan juga memberitakannya. Kita angkat Alkitab kita hargai, kita menghargai firman Tuhan. Dia berharga bagi kita, firman Tuhan. Kita harus menghargainya. Tuhan, urapilah kami agar kami bisa mengerti dalam membaca Alkitab dan percaya dan melihat. Kami percaya pewahyuan-Mu, menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami bersedia agar kami dapat membaca, kami mengerti, bahkan kami berdapat untuk menyampaikan, memberitakan apa yang disampaikan dalam firman-Mu Tuhan, dalam Alkitab ini Tuhan. Tuhan, berikanlah firman-Mu agar kami gereja 611 berjalan dalam pohon kehidupan dan dibangun menjadi kerajaan imam. Dan sekarang di zaman sekarang imamat yang rajani harus dibangkitkan. Kerajaan imam harus dibangkitkan. Kerajaan imam harus bangkit untuk menjadi hakim di antara bangsa, menjadi wasit. Dan Tuhan, Engkau percayakan kepada kami Yerusalem baru yang dipercayakan kepada kami di antara bangsa-bangsa. Kami harus berdoa untuk bangsa-bangsa. Kita mengundang Pastor Jason untuk berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk Israel Timur Tengah, perkara yang terjadi di hari Selasa, Amerika, Kanada, dan juga Inggris, New Zealand, dan para pejabat-pejabat bagian keamanan. Mereka di situ menyatakan untuk menghentikan bantuan kepada Israel. Dan juga tentang Gaza, Presiden Amerika memberitahukan Iran bahwa Israel hendak memerangimu beberapa hari yang lalu. Maka Israel akan menyerang Iran. Ini yang disampaikan oleh Presiden Amerika. Kalau ini terjadi perang, itu hal yang tidak bisa dibayangkan, ya, apa yang terjadi. Kita harus berdoa untuk
perkara peperangan ini, dan saya merasa ini semua datang karena dari ketakutan Israel merasa Iran akan memerangi mereka. Jadi mereka berpikir daripada diperang lebih dahulu saya menyerangi mereka. Ini disebabkan karena ketakutan. Kita berdoa untuk Israel agar di dalam situasi yang sulit kiranya mendapat bimbingan dan pelindungan dari Allah. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk Israel. Damai Yerusalem. Saya ingat waktu kita di pandemi kita menyampaikan damai Yerusalem. Yerusalem kota Raja Damai. Bukit Allah akan berdiri tegak. Pada hari-hari yang akhir, gunung Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Mari kita berdoa untuk Gunung Sion, untuk Yerusalem, untuk kota Raja Agung kita, untuk kota yang dipilih dan dijaga oleh Allah. Mari kita berdoa. Sekarang dalam api peperangan, dalam menghadapi penyerangan dari bangsa-bangsa, sekarang di saat hari-hari yang tidak ada damai. Tuhan, ajar kami bagaimana untuk berdoa untuk Israel, untuk bangsa-bangsa. Ajarilah kami sebagai kerajaan imam untuk menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang kuat. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata patak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Mereka tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tuhan, ini firman-Mu. Ini kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Israel, berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk di seluruh negara Timur Tengah berdoa. Kiranya kehendak-Mu Kau nyatakan. Kiranya Engkau menyembuhkan baik Israel, baik Iran, negara-negara di sekitarnya, bahkan sampai di suku-suku bangsa yang besar di tempat yang jauh, agar kami berjalan dalam jalan Allah, bukan ketakutan, merasa benar sendiri, agar kami tunduk dalam pimpinan Allah. Pejabat-pejabat Israel, pejabat-pejabat besar di Timur Tengah, pejabat-pejabat besar dari bangsa yang kuat, kiranya kita selamanya berjalan, agar kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Hai Israel, biarlah tiap mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon ara dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Israel,
Hai Israel, sekiranya rakyatmu semua masing-masing akan duduk di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dan tidak ada yang mengejutkannya, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya.这是万军之耶和华亲口说的，人人都要坐在自己葡萄树下，和无花果树下。无人惊吓，无人惊吓，这是万军之耶和华亲口说的，人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下。人人都要坐在自己葡萄树下，和无花果树下。无人惊吓，无人惊吓，无人惊吓。人人都要坐在自己葡萄树下，和无花果树下。无人惊吓，无人惊吓，这是万军之耶和华亲口说的。无人惊吓，无人惊吓，这是万军之耶和华亲口说的。Amin. Sungguh Tuhan Yesus, kami serahkan Israel di dalam tangan-Mu. Pada saat dulu kita menghadapi Aram, menghadapi kerajaan utara Israel, Asur terhadap Babel, Tuhan mereka tidak bisa untuk berpegang kepada Engkau, mencari Engkau. 2000 tahun kemudian Tuhan, kami serahkan Israel kepada Engkau. Berkatilah mereka agar mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, terus mengadakan pertahanan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan, kami deklarasikan Engkau harus mengubah Israel menjadi mereka, agar pedang-pedang menempa tebang-tebang mereka menjadi mata bajak, tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu kepada umat Israel. Kiranya Tuhan juga damai sejahtera ini Kau berikan kepada Timur Tengah, tempat Timur Tengah, agar Tuhan kehendak-Mu Kau nyatakan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
dalam Tuhan Yesus dikasihkan bahwa sekarang pedang Tuhan Engkau mengubah senjata akan menjadi pedang menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas, dan bangsa Israel tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, agar mereka tidak lagi belajar untuk berperang, tapi mereka Tuhan akan masing-masing duduk di bawah pohon anggur, pohon ara, menikmati akan berkat yang Kau berikan makan buahnya, dan tidak ada lagi yang mengejutkan mereka, sebab ini adalah janji-Mu Tuhan kepada mereka. Haleluya Tuhan, biarlah segala juga kami untuk bangsa-Mu, kayak bangsa-bangsa di jalan. Haleluya, mari kita pejamkan mata kita masuk di dalam rohani kita. Roh Kudus, mohon Engkau datang agar kami setiap orang gereja kami berdoa. Tuhan, Engkau memberikan petunjuk-Mu pada hari ini, Mika di pasal keempat. Kami lebih lagi mohon Engkau untuk memberikan petunjuk-Mu ayat 1 sampai dengan 5. Lewat ini doa roh kami berdoa untuk kami sendiri, untuk kerajaan Kristus, untuk kerajaan Israel. Kerajaan Israel harus menjadi kerajaan Tuhanku Kristus, kerajaan Kristus, kerajaan Tuhan. Hari ini banyak para jemaat Mesias yang menerangkan tentang Kristus. Tuhan, angkatlah mereka agar mereka bangkit menjadi imam, agar mereka membawa seluruh Israel kembali kepada Engkau. Selamatkan mereka lepas dari serangan dari Yudaisme. Kami percaya Tuhan, Engkau kehendak-Mu terhadap Yerusalem. Yerusalem baru pasti Engkau nyatakan. Amin. Mari kita berdoa di dalam roh kita, berdoa untuk Israel, untuk kita juga, yaitu kerajaan damai, kerajaan imam, bangsa yang kudus, kiranya semuanya miliknya Allah, agar Israel lepas dari ikatan yang sekarang, lepas dari ikatan ketakutan, agar mereka menjadi kerajaan yang damai. Bapa, kami perlu akan Engkau. Iblis, Engkau kalau pergi dari negara Israel. Aku dalam nama Yesus mengutus malaikatnya dan anugerahnya Kau letakkan kepada Israel, agar mereka bisa berbalik kepada Tuhan, masuk dalam kerajaan yang kudus, kerajaan Kristus, kerajaan negara yang damai, menjadi hakim dan juga bagi bangsa yang kuat. Tuhan, jalan-Mu, kebenaran-Mu harus berjalan di sini. Hai Israel, sadarlah. Jemaat Israel, jemaat Mesias, bangkitlah menjadi imamat yang rajani dengan bersandarkan dengan Kristus sebagai imam, agar membawa damai sejahtera kepada bumi, kepada Israel. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Hai anakku, aku memberkatimu menjadi kepala di atas segalanya. Gunung Tuhan gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Kamu adalah kepala di atas segala sesuatunya. Kamu di pemasan, kamu akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor, akan naik, tidak akan turun. Pengajar
pengajaran dari Singon, pengajaran dari firman Tuhan dari Yerusalem memenuhi mulutmu, rumahmu, tempat kerjamu, dalam komunitas kawan-kawanmu, setiap pesan yang kau bawakan, yang kau beritakan, baik di sini atau lewat media, kiranya Tuhan memberkatimu. Damai, damai, semua berjalan dengan lancar, kemerdekaan, penuh dengan kasih Kristus ada di dalammu. Anakku, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, demi nama Yesus Kristus kau berjalankan. Yesus adalah Kristus Raja Damai, Raja Damai. Kristus membawa kuasa menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus menyertai, memberkatimu. Amin.